Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan taqabbala. Bapak Ibu bersama sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan urusan-urusan duniawi ataupun aktivitas kita yang bersangkut paut dengan ukhrawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Pokok pikiran yang terkandung di dalam surat itu, ayat itu adalah segala yang tercipta di bumi, di bawah kolong langit ini, semuanya dicipta oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi Pak, Bu, diingat-ingat bahwa ayat ini ada hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Dengan apa? Dengan firman Allah di surat yang lain, di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi seluruh yang tercipta di muka bumi ini untuk manusia, manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Diteni nggih, kula ulangi malih. Semua yang tercipta di muka bumi ini untuk manusia. Manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Jangan coba-coba untuk kemudian mengumpulkan harta demi harta. Tapi kita mengumpulkan harta itu untuk modal ibadah. Ya. Apa bedane wong hemat karo wong medit? Ayo. Apa bedane wong hemat karo wong medit? Kira-kira apa bedanya? Kalau orang medit, orang bakhil, menumpuk harta demi harta, menumpuk harta demi urusan harta, menumpuk isi dunia demi kejayaan dunia, iku wong medit. Tidak ada sama sekali terbesit dalam batinnya tentang kehidupan negeri akhirat. Kalau orang hemat enggak. Walaupun mungkin antara hemat dan medit, bakhil, podo-podo gak ngetokno duit. Lah apa sampean gak ngetokno duit? Karena bakhil.
Lapo sampe nggak ngetokno duit karena hemat. Podo-podo orang ngetokno duit. Tapi orang hemat itu Pak, dia mengumpulkan dunia untuk tujuan yang lebih mulia. Orang hemat ya, itu mempunyai tujuan yang mulia. Untuk apa? Aktivitas yang lebih mulia, lebih baik. Ngomong nang anake, ngomong nang bojone, sing hemat didik. Apa ya sebab duit iki tahun ngarep gawe lunga kaji. Wah. Ya. Sing hemat didik sebab tahun ngarep anake dhewe iki munggah kelas teko SMP nang SMA butuh duit sing akeh. Makanya hemat. Kalau orang bakhil Pak nggak punya tujuan, menumpuk harta demi harta untuk dibangga-banggakan tanpa mempunyai tujuan yang mulia. Oleh karena itu segala yang tercipta di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia itu dicipta oleh Allah untuk ibadah. Makanya apa yang melekat pada diri kita nanti kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ilmu kita, harta kita, umur kita, keluarga kita, istri, anak kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Pembukaan ini kemauan ya. Sekarang apa yang kita tafsirkan? Ini Pak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul 'arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa 'anjala minas samaa'i وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alladzi ini isim mausul, membuktikan bahwa ayat ini ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kalau Muhammad Rashid Ridho menyebutkan sebagai ini membuktikan bahwa ayat ini ada munasabah dengan ayat sebelumnya. Ono hubungan karo surat ayat sadurunge ya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Ja'ala, bukan kholaqa ya. Dalam bahasa Arab Pak, itu memang ada kata dengan konotasi yang berbeda-beda. Berkali-kali saya sampaikan ini. Ono kholaqa, ono ja'ala. Khalik itu mencipta. Ono mencipta, ono membuat, menjadikan. Gitu ya. Kalau khalik, kun fayakun, jadi ya. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau ja'ala itu menjadikan dengan proses ya. Allah menjadikan kita, tapi Allah menciptakan Adam. Beda. Menjadikan kita, tapi Allah menciptakan Adam. Menjadikan kita, kenapa? Ada proses. Bapak ibu nikah, lahirlah kita. Prosesnya begitu. Kalau Adam pakai lahir enggak? Sopo ibu bapak Adam? Prawono. Lah makanya itu menggunakan kholaqa. Kalau ini ja'ala. Ya.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air. Di sini ada air hujan, ya, dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengada-adakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kalau ini viral, rame ten dunia maya. Ono pawang hujan nang IKN. Ya. Ini viral, Pak. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, sudah menjadi berita umum. Zaman wis modern koyo ngene iki isih ana pawang hujan. Dan tidak tanggung-tanggung, Pak. Dudu person, kaliber negara, Pak. Pakai seperti ini. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaya-kaya wong Indonesia itu ora ngerti agama Islam. Mayoritas muslim. Wong luar negeri nonton luar biasa, Pak. Iki Indonesia iki opo kok? Boleh gawe animisme, dinamisme lagi. Kemunduran yang luar biasa. Ya. Padahal turun dan tidaknya hujan itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dah, biarkan yang sesat biar sesat. Toh sudah diingatkan tetap sembrono, ya. Wis jarno. Pak nyun sewu nggih. Niki pelajaran untuk kita semua. Nek ana wong keliru dieling nih podo-podo menungso gak kena, maka Allah akan menurunkan peringatannya dengan cara sendiri. Ini hati-hati. Jadi ini ono wong ngiling no sampean, Pak, berterima kasihlah. Walaupun mungkin pada saat kita diingatkan tuh kita masih terbawa emosi, tapi hendaknya diam. Nanti kalau sudah emosi kita reda, coba diangen-angen. Nasihati konco iku mau. Ono bener ya. Tapi nek ana wong salah, berbuat salah, nyoto-nyoto salah, dielingno. Sing ngelingno dianggap mungsuh. Ditenono. Maka Allah akan mengingatkan orang itu dengan caranya sendiri. Ini sangat berbahaya, ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan sebagai pendahuluan, ya. Ayat 22 dan ayat sebelumnya menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan turunnya berbagai nikmat dari Allah. Pak, nanti Pak ya, kita muhasabah, kita introspeksi dari badan kita sendiri aja. Kenikmatan dari Allah itu luar biasa banyaknya, Pak. Tubuh kita ini, Pak, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dilapisi apa? Kulit, dilapisi garam. Zat cair yang keluar dari tubuh bersifat garam. Ojo ngenteni ben, ojo ngenteni engko, saiki Pak dilaten gurih. Kenapa? Garam gitu. Ya. Itu seluruh tubuh, Pak. Air mata ini, Pak, gurih. Apa mana sing nang jerone irung tambah gurih. Ya. Subhanallah, maaf ya. Saya dulu, Pak, punya tetangga. Tahun 9396, ya. Tahun 1993 sampai 1996. Saya punya tetangga, Pak, sakit nyun sewu nggih, menawi jenengan kok sami kali penyakit yang ini. Sakit niki, Pak, kencing manis, diabetes.
parah diabetesnya. Dokter sudah menyerah. Ya. Habis itu Pak, anaknya karena tidak menginginkan ayahnya meninggal tanpa usaha pengobatan, karena dokter sudah menyerah, dibawa ke Shinsei. Shinsei minta mana diagnosis dari dokter, tunjukkan Pak hasilnya. Waduh, ini gak ada obatnya ini. Obatnya mau ngeluru. Siji nguntal undur-undur, ngerti undur-undur? Nah, nguntal undur-undur. Nomor loro ngombe uyuhe dhewe. Minum air kencingnya sendiri. Iku obatnya. Subhanallah, orang ini Pak memilih yang kedua, minum kencingnya sendiri. Ya, berarti nguyuh ini tadai diombe mana? Ya, jadi nguyuh langsung Pak, ndak menunggu kencing sekarang diombe ku awan ku sore, enggak, langsung. Jangan deh, jangan. Wes begitu tak tanya, nah, harus jenenge tonggo ya. Berarti jadi kan menunjuk apa nih? Lah ada imam yang lagi ekspansi ya apa? Wong tua lorong ini, dokter gak setuju, gak tanggung. Iki ngombe uyuhku dewi. Tak takoni, terus pundi rasane? Gurih. Sampean coba lah, gurih. Ya Allah. Ternyata Pak, ada perbaikan di situ. Ya, ada perbaikan. Karena sudah lama tidak sembuh-sembuh, walaupun ada peningkatan kebaikan, belenger Pak. Ngombe uyuh belenger. Akhirnya digonang dokter meneh. Dokternya kaget. Loh, ini sudah ada perbaikan ini. Pakai obat apa? Obatnya umumnya uyuhe dhewe. Ya kan ndak tahan itu Pak, yes. Coran wis putus asa. Mosok wong urip kok ngombe uyuh wae wis putus asa. Artinya meninggal dunia. Ya. Jadi yang tercipta Pak, ini luar biasa. Bahkan dalam tubuh kita ini luar biasa Pak. Didesain oleh Allah sedemikian rupa. Makanya Pak, berusahalah untuk bisa berkeringat. Ya. Karena dengan tubuh yang berkeringat itu, bakteri-bakteri itu yang menempel di tangan kita, di tubuh kita akan mati, netral. Garam itu netral, makanya nang kimia itu ono reaksi penetralan, reaksi pembuatan garam. Itu disebut dengan reaksi penetralan. Air laut Pak, itu asin, banyak garam, penetral itu. Kotoran-kotoran, bahkan mungkin bangkai yang dibawa oleh air bengawan muaranya ke laut, kotoran-kotoran buang ke laut Pak, karena air laut itu banyak garam, netral Pak. Seandainya air laut itu tawar, hitungan detik bumi ini Pak baunya busuk. Ya, itu. Nah, kembali pada tadi, bahwa air termasuk di dalamnya cairan garam yang melekat pada tubuh kita merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, jadi turunnya berbagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah satu-satunya Tuhan semesta alam. Dialah pemberi nikmat kepada para hambanya dengan nikmat yang banyak. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang menyempurnakan segala nikmat yang lahir maupun yang batin bagi manusia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.
Wah, iki nek sing umure rada tua-tua sing sepuh-sepuh, Pak. Oh, iki kaya syair Romai Rama. Ya. Jadi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap kita. Ya. Pak, gunung diciptakan oleh Allah itu Pak sebetulnya untuk penyeimbang supaya ada paku, bumi dipaku dengan gunung itu. Di antara kenikmatan yang diberikan kepada manusia adalah diciptakannya bumi sebagai hamparan dan bagi kalian dan langit sebagai atap. Maksudnya dia jadikan bumi itu sebagai alas dan dia tegakkan gunung-gunung sebagai tiang yang kokoh. Pak, kalau sekarang Pak banyak gunung-gunung itu habis. Jenengan kalau ke Gresik, gunung Gresik entek, digali sama orang. Mulai tahun 1960 sama di Tulungagung. Karena tekstur tanahnya beda, kandungnya beda. Kalau di Tulungagung Pak, gunung digali isinya apa? Marmer. Ya. Itu sampai sekarang Pak belum habis. Mulai tahun 60 itu. Udah berapa tahun itu. Gali tiap hari dengan alat-alat canggih. Tapi itu sudah bukan miliknya orang Indonesia Pak. Itu miliknya orang Italia. Ya. Nah, tapi ketahuilah kalau gunung yang dijadikan oleh Allah sebagai penyeimbang, sebagai pakunya bumi, sebagai atap, sebagai tiangnya, ya, digali sama orang dan habis, maka alam itu akan rusak, ekosistem akan terganggu. Sekarang Pak, ono istilah daerah bayang-bayang hujan. Air laut yang menguap karena panas matahari terbawa oleh angin, ya kan? Terbawa oleh angin. Kemudian natap gunung, maka ke atas Pak, ya, taruhlah ini gunung. Jadi awan, jadi yang namanya uap air tadi dibawa oleh angin, natap gunung, naik Pak. Dengan temperatur tertentu air laut balik menjadi hujan. Ya. Tapi kalau nanti ya gunungnya tidak ada, uap air dari laut, arep natap apa? Hanya lewat Pak. Tidak ada lagi daerah bayang-bayang hujan. Maka di daerah pegunungan sering hujan Pak, sering hujan. IKN hujan terus Pak, panas hutan. Tapi engkau nek semisal gunung-gunungnya hutan babat habis, beda lagi Pak, ya, beda lagi. Ya firman begini, waja'ana as-samaa'a saqfan mahfudan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Pak, langit itu sebetulnya masih gaib dalam pemahaman sains. Langit itu yang mana? Sebab langit yang di atas yang kita sebut sebagai langit, yang warnanya biru itu, hakikatnya bukan langit. Biru yang ada di atas itu adalah batas pandang mata manusia. Padahal langit itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat yang lain. Sab'a samawat, ada 7 langit. Satu saja kita belum tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya memberitahukan kepada kita, langit iku ono 7, sab'a
samawat. Bumi, antara bumi dan langit itu nanti banyak sekali planet-planet, jutaan bintang, ya, jutaan bintang di situ. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Walaupun sekarang mungkin tidak banyak yang memanfaatkan tentang bintang itu. Kalau teman-teman kita yang nelayan, Pak, paham betul itu. Ono istilah lintang gubuk penceng, pernah dengar? Termasuk orang-orang yang ada di Arab Saudi dulu, di Jazirah Arab, itu kalau melewati padang pasir, Pak, tidak tahu arah. Orang yang di padang pasir, Pak, itu sama dengan orang di tengah laut, nggak ngerti arah. Sejauh mata memandang pasir di sana. Seperti kalau kita di tengah-tengah laut, sejauh mata memandang itu air. Kalau di Jazirah Arab, sejauh mata memandang itu pasir. Untuk menentukan arah, dia naik pandangan ke atas, Pak, lihat bintang. Ono Islam apa? Ini tadi bintang gubuk penceng, itu ya. Itu luar biasa, Pak. Untuk perhiasan dunia. Betapa indahnya malam hari itu jika ada banyak bintang-bintang. Tidak apa-apa, Pak, sesekali jenengan bakdo Isa, ya, tidak apa-apa, meluangkan waktu. Dan saya kalau ini yang desa biyen, Pak, biyen. Iku nek wis mari Isa ongkep ngono ya, ongkep. Durung ono, Pak, listrik masuk desa. Gelap gulita. Gelar tikar di halaman rumah. Klesetan ngene ngarepe omah. Nok latar ngono. Saya melihat ke atas, Pak. Betapa indahnya langit itu kalau malam hari dengan banyaknya bintang-bintang. Kadang-kadang ada meteor, ada meteorit, ya, sangat indah. Itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, Pak, ya, keindahan-keindahan tersebut. Lanjut, Pak. Wa anjala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Pak, di Arab Saudi tanahnya tandus, tidak ada tanaman buah-buahan, tanaman tidak ada, pepohonan tidak ada. Tapi Pak, sekarang, Pak, walaupun tandus, tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohon, tapi buahnya banyak di sana. Jenengan kalau umroh, kalau haji, jenengan mau beli buah apa di Arab Saudi, banyak buah di sana. Walaupun tanpa ada pepohonan di sana. Nang kono akeh anggur, nang kono akeh gedang, nang kono akeh apel, nang kono akeh buah pir. Yang tanamannya tidak ada, tapi buahnya ada di sana. Ya. Nah, di bumi yang lain Allah menciptakan turunnya hujan. Di bumi yang lain Allah menciptakan tanah yang subur, yang menghasilkan buah-buahan karena tersiram oleh air hujan. Ini kenikmatan yang luar biasa, Pak. Sekarang saya tanya, jangan ya, belimbing wuluh iku kecut, ya, yes. Jeruk itu kecut, mangga itu kecut, mangga muda maksudnya, ya, kecut. Rasa asam, rasa kecut itu walaupun disama-sama kecut tapi beda, Pak, ya.
beda. Kecute jeruk karo kecute blimbing wuluh iku siji. Kecute kedondong karo kecute mangga muda beda. Walaupun istilah sama-sama kecut tapi berbeda, Pak. Ini luar biasa. Macam-macam pisang. Ono pisang londo, ono pisang sobo, ya, ono pisang kepok, ono pisang rojo, ono pisang ambon. Sama-sama pisang, beda-beda rasa. Ini membuktikan bahwa luar biasa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, diciptakan oleh Allah di bumi ini. Beraneka ragam. Ya. Dia menurunkan air hujan dari langit dan dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan dengan berbagai macam jenis rasa. Nah, coba sesekali di pedese mrica karo pedese lombok seje. So, podo-podo pedes seje. Nah, ini kan luar biasa, Pak, ya. Semuanya itu yang terkandung dalam buah-buahan itu dibutuhkan saripatinya itu oleh tubuh kita, dibutuhkan. Jadi macam ada sirkulasi yang luar biasa di situ, ada proses metabolisme yang luar biasa. Maksud langit di atas ayat, dalam ayat tersebut di atas adalah awan. Dari awan itulah Allah menurunkan hujan yang dibutuhkan manusia dan mengeluarkan sebagai jenis tanaman dan buah-buahan yang banyak sebagai rezeki dari dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada istilah daur hidrologi, ya. Daur hidrologi. Air yang ada di Bengawan, ada di danau, ada yang di rawa-rawa, air yang ada di selokan, bahkan ya, air yang ada di laut, semua menguap. Tidak ada zat yang hilang, ya. Maka di dalam ilmu kimia disebutkan, zat itu tidak bisa dicipta dan tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah. Naik mana? Ya, yang namanya awan, yang namanya air, uap air itu naik. Di atas, Pak, di temperatur yang tertentu, tekanan yang tertentu, jadi hujan. Balik ke bumi lagi. Perputaran ini disebut dengan perputaran daur hidrologi. Nanti kalau perputaran ini kemudian terganggu, memunculkan musibah yang luar biasa. Mengapa harus ada banjir? Ya, mengapa ada hal yang tandus, tidak ada hujan? Ono sing kebanjiran, ono sing kekeringan di satu waktu. Ya, siapa yang pernah ke Balikpapan di sini? Ada yang pernah ke Balikpapan? Di Balikpapan itu, Pak, sering-sering terjadi hari itu panas sekali, selang 1 jam berikutnya hujan, nanti kemudian panas lagi, hujan lagi, begitu terus ya. Daerah sana itu di Balikpapan itu biasa. Samarinda juga begitu, sama. Kalimantan Timur, ya, panas hujan itu, Pak, sudah memiliki ketentuan Allah. Dari garis khatulistiwa itu banyak fenomena alam seperti itu, ya. Nah, Bapak sekalian, kita lanjutkan, ya. Ada firman-firman yang sekarang haram hukumnya menyekutukan Allah. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala asal muasalnya dalam ayat ini menyebut-nyebut air, menyebut-nyebut hujan, kemudian menyebut pula haram untuk menyekutukan Dia dengan sesuatu? Pak,
banyak orang yang sudah paham bahwa seluruh yang tercipta ini adalah ada tujuan-tujuan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan-tujuan yang lebih bagus, yang lebih keren, ya. Jadi semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang tanpa maksud, punya maksud semuanya. Sampai dengan air itu pun dijadikan doa oleh Rasulullah SAW. Coba jenengan waktu sholat tadi berdoa iftitah, ono kalimat ini Pak, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barot. Ya Allah, hapuskanlah dosa dan kesalahanku bil ma'i dengan air, wassalji dengan salju, wal barot dengan embun. Air, salju, embun hakikate podo Pak. Podo banyu. Salju itu ya banyu, embun itu ya banyu. Tapi ini kan tiga jenis air ini yang mudah dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu. Ya. Ono mana air Zam-Zam. Wah, luar biasa Pak. Itu air yang teristimewa di muka bumi ini. Saya menyebut ini Pak, sebetulnya ini merupakan hasil riset yang dijadikan disertasi oleh orang Mesir tentang air Zam-Zam ini. Seluruh dunia Pak, dunia pengetahuan maksudnya, seluruh dunia pengetahuan menyebutkan bahwa air itu rumus kimiawinya adalah H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Itu rumus kimianya. Jadi hakikatnya podo kabeh. Banyu segara ya H2O, banyu sumur ya H2O.